Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya untuk membahas materi agama kelas 8 tentang sengsara dan wafat Yesus. Setiap orang pasti pernah mengalami suatu penderitaan. Meskipun tingkat penderitaan itu kelasnya berbeda-beda. Akan tetapi, banyak orang mengalami penderitaan karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan yang mereka buat sendiri. Ada berbagai macam sikap seseorang dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Ada sebagian orang yang berserah pada Tuhan saat mengalami penderitaan, tetapi ada juga orang yang protes dan berontak kepada Tuhan. Ada pula yang pasrah tanpa usaha karena menganggap sebagai takdir belaka. Yesus juga pernah mengalami suatu penderitaan, bahkan sampai Yesus wafat di kayu salib. Nah, pewartaan yang dilakukan Yesus itu selain mengalami penderitaan dari banyak orang, ada pula kelompok orang yang menolak pewartaannya Yesus. Mereka yang menolak pewartaan Yesus itu merasa takut. Mereka merasa takut untuk kehilangan simpati, kehilangan kepercayaan, berkurangnya lahan nafkah mereka seperti para imam dan tua-tua Yahudi serta orang Farisi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya itu, bahwa para imam dan tua-tua Farisi ini, mereka itu sudah dikenal oleh orang-orang Israel pada zamannya. Akan tetapi, yang mereka ajarkan kepada orang-orang Israel itu adalah ajaran-ajaran yang salah. Lalu datanglah Tuhan Yesus untuk meluruskan seluruh ajarannya itu, dan pengikut-pengikut orang tua-tua itu akhirnya lama-lama semakin berkurang. Maka dari itu, mereka berupaya mencari-cari kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Mereka sering sekali mengikuti Yesus, berada bersama dengan umat yang mendengarkan pewartaan Yesus. Namun bukan untuk percaya kepada Yesus dan menjadi muridnya Yesus, melainkan mereka mencari alasan untuk menghancurkan Yesus. Mereka mencari pembenaran dengan memutarbalikkan hukum yang suci dan menghasut masyarakat dengan pandangan yang sesat. Nah, ketiga Injil Sinoptik. Oke, sebelum masuk ke dalam Injil Sinoptik, apa saja itu Injil Sinoptik? Injil Sinoptik itu adalah kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Injil ini juga sering menuliskan kisah yang sama tentang Yesus. Tetapi penulisan mereka ini tentu berbeda-beda penjelasan dan juga berbeda panjang ceritanya. Seperti halnya ketiga Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas memberi gambaran kepada kita bahwa Yesus secara sadar mengetahui penolakan terhadap tugas untuk mewartakan kerajaan Allah itu cukup besar dan mengandung resiko kematian. Itu terdapat dalam Matius 16:21 dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Usai ke Taman Zaitun untuk berdoa di Taman Zaitun atau Taman Getsemani, inilah kisah penderitaan Yesus dimulai. Yesus sangat sadar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan dari Bapaknya, Ia akan menghadapi resiko yang sangat berat, bahkan harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Lalu datanglah serombongan orang dengan Yudas murid. Lukas 22 ayat 42. Sebagai manusia, ia tentu merasa sangat takut. Injil Lukas secara dramatis menggambarkan ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kemudian Lukas 22 ayat 44, lalu datanglah serombongan orang dengan Yudas muridnya berjalan di depan dan memberi ciuman kepada Yesus. Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus dan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Kemudian Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Ia dihadapkan ke pengadilan agama, ia didakwa bertubi-tubi, ia berdiri di sana tanpa seorang pembela pun. Demikianlah akhirnya Yesus dijatuhkan hukuman mati dengan disalibkan di Gunung Golgota. Nah, dari ketiga Injil, Matius, Lukas,
Matius 16:21, Lukas 22:42, lalu Lukas 22 ayat 44. Ceritanya ini berbeda-beda, akan tetapi cerita ini adalah satu tujuan atau cerita yang tersambung, cerita yang terselubung untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menyelesaikan suatu cerita, di mana Yesus mulai berdoa dan menyerahkan diri kepada Bapaknya, kemudian Yesus merasakan takut, serta akhirnya Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan di Gunung Golgota. Demikianlah yang terjadi. Atas nama seluruh bangsa, para rohaniawan menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya, Yesus harus mati. Hal itulah yang terjadi. Pengadilan di depan Pilatus hanyalah memenuhi formalitas karena semua sudah diatur. Pemerintah penjajah pun tidak keberatan. Demi kepentingan politik dan stabilitas, apalah artinya satu nyawa dihilangkan. Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukum mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi kurban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Mungkin alasan konkret bertindak melawan Yesus adalah pembersihan kenisah. Ini dalam Markus 11 ayat 24 dan seterusnya. Tetapi dasar yang sesungguhnya ialah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Salib merupakan tanda penolakan total terhadap pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Kemudian, melalui peristiwa sengsara dan wafatnya Yesus, Yesus telah memberi teladan kepada kita mengenai sikap dalam menghadapi penderitaan hidup. Betapa bernilai kehadiran dan sikap bela rasa kita terhadap penderitaan orang lain. Kita pun ikut berbela rasa kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Bela rasa membuat kita tidak merasa sendirian. Kita bahkan bisa menanggung penderitaan yang kita alami bersama orang lain. Yesus berseru, "Sudah selesai." Artinya, lewat penderitaannya, Yesus menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Ada dua hal yang patut kita teladani. Yang pertama, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita dengan sebaiknya. Lalu yang kedua, kita harus berani menderita dalam menuaikan tugas-tugas kita itu sampai akhir hayat. Bahkan Yesus mempersembahkan penderitaannya ini demi seluruh umat manusia. Seluruh hidup Yesus adalah wujud solidaritas dan kasih Allah kepada manusia. Ia yang setara dengan Allah merendahkan diri untuk setara dengan manusia. Ia adalah Mesias yang rela mengorbankan diri bagi manusia. Ia rela mati demi manusia yang dikasihinya. Peristiwa ini memberikan teladan kepada kita. Kita diajak untuk solidar terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, dan yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Kita diajak untuk melakukan pembebasan terhadap mereka yang dengan penuh ketaatan sekalipun maut menjadi resikonya. Nah, dalam pembelajaran ini kita itu diajak untuk menghayati dan memaknai sengsara dan wafat Yesus sebagai tanda kasihnya kepada kita seluruh umat manusia. Dengan kita mempelajari subtema ini, kita itu diharapkan mampu menghayati pengorbanan Yesus sehingga dapat meneladaninya untuk juga berani berkorban bagi orang-orang lain. Terlebih mereka yang miskin, menderita, dan kekurangan. Baik, begitu saja materi hari ini. Terima kasih, kiranya kita semua bisa meneladani Yesus sebagai panutan kita untuk mengasihi sesama kita, terlebih lagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, dan orang-orang yang berkekurangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, berkah dalam.